はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回ちょっと暑いですね。はい、じゃあ、後で、じゃあ、アレクサイクル見たから、来てください。はい。教室は聞いたらしいよね、皆さん。はい。準備してください。はい、それでは、コーヒーを切ってください。買ってください。ini ada ya? Hai, minasan, kita berdasar ya. Hai. Ikai kara. Tadi saya nyuruh Arif menyapu ya, Hai. suci ya. Dulu di bab 30 kalian belajar teknik dasar. Serewa menyuruh juga ya. So, musi nagasin sega sacho. Dosi UMP misalkan saya atasan ya. Nanti mau tujuh Arif saudara ini kira ini jadi sedikit saya. Jadi nanti ketika sajo menyuruh nanti misalkan si Arif kan bawahan ya. Sajo menyuruh Arif bawahan ya, Arif dalam tulisan bawahan ya. Menyuruh atau membiarkan Arif untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti ada pola kalimat tersebut ya, bukan teknik dasar. Mina mau wakai mas apa? Macam wakai mas. Hai. Ada deh contoh. Contoh yang mesti dasar nih. Baik. Atau ja, koren. Koren. Tanda ke stop ke kaso. Anjir, kain suci. Koreo ini biasanya kanji Jijono Kyokaso. Dojo nangkalehan kanjio kaite kudasai. Yang ada yang ju hakano. Kanjio kaite kudasai. Itu sensei bilang bentuk hab 30 ya. Tadi sensei bilang Arif soji kudasai. Di situ nggak ada objeknya ya, langsung kata kerja transitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Atau bukan deska. Transitif, kata kerja transitif. Jidoshi, kata kerja tidak memerlukan objek. Objek yang bagaimana? Misalkan ya, kohi nomimas, kohi itu objeknya ya. Jadi tadi kan saya nggak bilang ya objeknya langsung soji kudasai. Kemudian si Rehan tadi ya juga sudah saya suruh apa menulis kanji. Tapi si Rehan tadi ada objeknya ya. Itu kata kerja tadoshi. Tadoshi itu apa? Kata kerja untuk objek. Kata kerja yang Tentuin objek. Ada Objek ya. Objeknya apa tadi kanji ya? Ja, ada deh. Enggak. Hai. Jimuso ya ini berasal. Hai, mas. Jangan jujur beneran. Hai, contoh itu des. Jimuso ini kudasai. Itu ada objeknya apa enggak? Enggak ada ya. Sensei nyuruh si Enggar ke
Jadi kalau nggak ada objeknya, jimuso jimuso o ika semas ya. Jadi karena tadi nggak disebutkan objeknya, jadi langsung jimuso ika semas ya. Itu jangan ke jimuso beneran nanti malah. Enggak. Tapi di sini bukan jimuso ika semas ya. Tadi yang jimuso ika semas apa? Ya. Itu so. Surat titik pada surat English khusus ini yang terlihat di siapa? Siswas. Tadi ada jimuso ika semas apa? Tadi tetap ya jimuso tapi ika semas. Berarti apa? Ayo. Ada beda sekali itu. Jimuso ika semas ya. Jadi saya menyuruh atau membiarkan Enggar pergi ke jimuso. Itu tidak perlu memerlukan objek. Berarti sensewa Enggar sang jimuso Jadi untuk pola kalimat ini menyuruh ya atau membiarkan untuk objek atau yang tidak merupakan objek tadi ya. Kan tadi kan sensei cuma nyuruh pergi ya. Pergi itu kata kerja yang tidak merupakan objek tadi ya. Atau pada zamannya tadi apa? Jidoshi. Terusan sensei bilang sensei wa Enggar sang jimuso itu ya poinnya di situ. Jadi intinya ketika sensei menyuruh atau membiarkan siswa misalkan ya, jadi bukan sensei saja saco, intinya dari atasan ke bawahan, saco ke bawahan, guru memberi orang tua ke anak. Ini digunakan pola kalimat ini, tidak boleh dari atas dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas pasti ada te kuda saya masingka, te ada masingka, itu lebih sopan. Ini biasanya digunakan dari atas. Ketika kalian menggunakan pola kalimat ini untuk meminta izin juga bisa ya. Nah ini kalian masuk ke pola kalimat menyuruh atau memaksa. Sebenarnya ini kalimat paksaan ya, dari atasan ke bawahan. Ini tadi ikimas. Jadi apa perubahannya tadi? So, jadi ikasimas itu jidoshi atau kata kerja yang objek. Jadi tadi kan Enggar tasur jimuso. Subjeknya sama, yang diberi korbannya siapa? Si Enggar kan, yang disuruh. Jadi yang disuruh pasti partikelnya o. Kalau jidoshi atau kalau kata kerja tidak memerlukan objek, objek yang apa kayak tadi ya? Objek biasanya kata benda ya. Kalau nggak ada kata bendanya, silakan pelaku yang disuruh ditempel dengan partikel joshinya o. Jadi Enggar kan tadi yang disuruh kan langsung ditempel partikel o. Langsung di belakangnya diubah tadi ikimas menjadi ika semas. So, seperti itu ya. Kemudian tadi mungkin sensei suruh untuk siapa? Sama dari Rehan ya. Rehan ya. Kanjio kaite kudasai. Itu bab 30 ya. Sensei menyuruh Rehan untuk menulis kanji. Mau kayak mas kan? Oh, bayar jumlahnya apa kalau pola kalimatnya kemarin? Oh, kanjiga, kanji kaita so kaita bakari, kaita tokoro des, kaita bakari des, Jadi di sini kanji itu ada objeknya ya. Tadi kan Enggar kan nggak ada objeknya ya. Di sini ada objek kanji kata benda, kanjio kakimas. Terusan di situ ada objek kanji.
Ketika ada objek kanji, tadoshi, beda lagi nanti partikelnya. Kalian pasti salah atau bingung di perletakan partikelnya nanti di bab ini. Jadi untuk jidoshi, kata kerja yang tidak menggunakan objek. Untuk pelaku yang disuruh, silakan gunakan partikel O. Kemudian untuk tadoshi, pelaku yang disuruh, di situ kanji O kaite kudasai. Tadi aku bilang kayak gitu kan. Kanji O takimas. Di situ sudah ada partikel O kan. Berarti partikel O nggak boleh digunakan lagi. Diganti apa? Ada yang tahu? Ni. So diganti ni. Jadi misalkan saya menyuruh Rehan menulis kanji di Hongwa dan deskripsi yang saya tahu. Rehan kanji O perubahannya bagaimana sih? Nanti saya jelaskan ya di bawah tulis. Intinya seperti itu ya, digunakan dari atasan ke bawahan, orang tua ke anak, kemudian apa lagi? Sensei ke siswa. Nanti mungkin ketika kalian kerja sering mendapatkan dari uco, kaco, mendapatkan perintah atau disuruh. Ini biasanya sering digunakan, jadi jangan bingung. Untuk perubahannya bagaimana? Nanti saya tulis di papan tulis. Kemudian ya, dozo isoni jadi kudasai. Isoni kuriga isti kudasai. Atau deh sensei ga moshi ikimas berarti ikan. Jadi perubahannya ya nanti ya, saya tulis di papan tulis untuk ikimas. Kata kerja grup pertama itu kan biasanya kan sebelum akhiran mas berbunyi akhiran iya. Di sini harus diubah ke bentuk A ya. Setelah A, masnya diganti menjadi sema. Itu kata kerja pertama. Jadi misalkan ya, dozo kuriga shite kudasai, change shite kudasai, kono doshi. Ikimasu. Kakimasu. Watashi wa enggan sang. Oh, berarti apa? Ika sema. Kemudian tadi ya, watashi wa Rehan sang ni kanji o kakasemasu. Seperti itu ya penggunaannya ya. Silakan nanti sensei tulis di papan tulis. Jadi perubahan di sini ya kalimat menyuruh, membiarkan, mengizinkan. Nanti untuk mengizinkan juga ada lagi. Jadi poinnya di situ seperti apa? Perbedaannya di situ. Biasanya sering kalian terbalik di jidoshi sama tadoshi. Kata kerja yang memerlukan objek sama kata kerja yang tidak memerlukan objek itu. Jadi tadi yang pertama ya, ini ada di bab 48. So, 48 penggunaan atau rumusnya ya. Tadi juga saya sudah bilang pengalian. Golongan pertama ya, bentuk aneh. Jadi bentuk A maksudnya gimana sih bentuk A? Sebelum mas diubah ke bentuk A ya bunyinya ya. Misalnya kaki mas, jadi K ditambah seru. Ini kata kerja bentuk kamus ya. Ini kata kerja bentuk kamus. Kemudian kalau kata kerja bentuk biasa berarti mas ya. Ini bentuk biasa jisoke, masih bentuk biasa itu jisoke ya.
Bentuk kamus, bentuk biasa sama bentuk mas. Ini saya tulis buat perbedaannya. Tadi siapa yang Soji? Arif ya. Soji tadi doa Arif. Soji suruh, nanti ada lagi ya perubahannya ya. Suruh sama turu itu tidak beraturan, jadi nanti ada perubahannya juga. Segini nama golongan satu ya, bentuk A0, kemudian diubah. Tadi bentuk biasa atau bentuk kamus dari kaki Mas Rehan. Kakak Semas. Bentuk kamus dari kaki Mas. Aku nih. So, kaku. Jadi di sini kaku. Bentuk biasanya berarti diubah ke bentuk kata kerja kausatif atau kata kerja tadi apa? Untuk menyuruh. Tadi apa? Ya? So, kakak Semas. Karena diubah, ini rumusnya ini ya. Nanti saya tulis ballpoint merah sama biru supaya membedakan. Ya kakak seru nih, kakak seru apa sih macana itu biasa. Kemudian di sini ada kakak. Ini contoh golongan pertama. Ada banyak ya. Ini contohnya kaki Mas Agung ya. Silakan. Kalau misalkan nomu jadi apa? Nomu, Noma Semas, Noma Seru, Noma Semas, Noma Seru ya. Daniel, kalau meninggal Sini mas, sina semas, sina seru. so, Sina Semas, Sina Seru. Jadi dua-duanya ini ya, rumusnya ya. Sebelum mas diubah A plus seru atau semas. Ini bentuk masnya, ini bentuk biasanya seru. Itu kaki mas tadi ya. Kemudian kata kerja kedua, golongan kedua ya. Golongan kedua, ru dicoret, ditambah atau diganti menjadi saseru. So, contohnya mimas diubah ke bentuk kamusnya menjadi kamus bentuk kamus. Kalau bentuk biasa kata kerja kasatif yang menjadi kelasnya kata kerja kasatif menjadi oh, bisa semas di sini ya. Biru mi sa seru. Kemudian di sini apa? Misa Semas. So, di sini ada banyak ya. Gila, misalkan kalimas diubah bentuk kamus dulu. Kariru, Diubah bentuk biasa. kari saseru, Kari sa seru. Kemudian bentuk masnya dari kata kerja kausatif. kari sase mas, Kari sa semas. Kari mas, kari teh, kari ru. Itu kata kerja bentuk kedua ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi ada golongan ketiga ya. Golongan ketiga ada dua, suruh sama sama guru. Ini kata kerja kedua. Ini nggak ada itu ya. Ada bentuk spesialnya langsung. Ada suruh sama guru. Kemudian di sini ada diubah bentuk kausatif menjadi
sa seru. So, jadi sa seru. Berarti soji simas menjadi soji sa seru. Sa seru atau sa semas. Kalau kimas menjadi kosa seru. So, kosa seru. Seru. Di sini ya poinnya ya. Tujuan apa kaidah itu kan? Jadi di sini poinnya, rumusnya ini. A ya, ditambah seru ini A, ditambah seru A, ditambah semas. Kemudian ru di sini sa seru diganti ya. Ini dicoret, miru, mi-nya dicoret. Sa seru sa mas. Kemudian suruh peru ini spesial, jadi langsung saja ini kosa semas ini ya boleh di sini. Jadi digunakan untuk apa? Untuk menyuruh. Tadi digunakan untuk menyuruh orang dari atasan bawahan. Di sini ya. Untuk membuat, intinya untuk membuat orang lain, untuk membuat orang lain melakukan sesuatu baru. Atau dalam artian apa? Menyuruh, membiarkan, menyuruh, membiarkan, sama membuat ya. Ini membuat orang lain ngapain? Misalkan, kemudian ada digunakan untuk apa tadi? Untuk atasan bawahan, guru ke murid, orang tua ke anak. So, guru ke murid. Jadi dari bawahan, misalnya kalian menggunakan ini nggak boleh ya. Tiba-tiba kalian menggunakan ini untuk menyuruh satu kalian, pasti kalian langsung di so pecat mau gimana dari sekarang di bawah. Orang tua ke anak ya. Biasanya digunakan seperti itu ya. Tadi ya poinnya di sini gimana poinnya yaitu di kata kerja intransitif. Silakan nanti dipahami ya. Tadi siapa? Enggar ya. Silakan ditulis kata kerja intransitif dari tadi. Bentuk ika semas. Oke des. Buka sih. Atau rekan. Silakan ditulis dulu ya kita. Silakan spidolnya. Kata kerja. Kata kerja transitif dulu ya. Kata kerja transitif tadi apa? Kata kerja apa? Kata kerja ya. Kata kerja yang tidak perlu objek. Atau jidoshi. Tidak perlu objek ya. Atau jidoshi. Silakan diubah bentuk Jepangnya tadi ya. Tadi kan sensei menyuruh negara ke Jimuso ya. Jimuso apa tadi? Egasa. Oh. Itu intransitif. Sebagai intransitif deh. Kata kerja transitif apa?
Kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek ya. Kalau transitif ini transitif ya. Kata kerja tidak bawa objek, silakan ditulis tadi ya contohnya. Si Enggar tadi ngapain? Silakan ya, partikelnya berarti apa? Oh ya, pelaku ya. Pelakunya yang disuruh O. Kemudian silakan diikuti bentuk langsung diubah bentuk ini ya, bentuk biasa. Jadi kata kerja ini rumusnya ini ya, silakan ditulis. Pelaku yang disuruh ya, ini ya pelaku yang disuruh ya. Ini plus O ya, saya kotakin supaya apa? Supaya kalian tahu ditambah kata kerja kausatif ya. Kausatif apa? Kata kerja kausatif yang ini ya. Silakan ini tulis tulisan. Ayo ditulis saya. Hai, Enggar sang O jimu sore dikasih mas. Baik, saya sudah yang dibahas saya no. Terus mas. Kemudian yang satu lagi ada kata kerja. Kata kerja transitif ya. Transitif. Kata kerja yang memerlukan objek ya, objeknya kata benda ya. Yang perlu objek. Atau balik jumlahnya status ini. Ini saya terus tulis kami. Ayo besok saking erekannya. Ayo bentuk status yang saya tadi bilang di awal. Untuk kata kerja transitif atau kata kerja yang perlu objek kadosi, pelaku yang disuruh partikelnya apa? Merasa? Nih. So, partikelnya ini ya, di sini perbedaannya di sini partikelnya ini. Karena apa? Karena udah dipakai ya partikel O-nya ya sama si objeknya itu tadi. Karena sudah dipakai, jadi partikelnya harus ganti. Ayo, iya. Terus baik, jadi seperti itu ya penggunaannya. Penggunaan kata kerja kausatif. Kata kerja kausatif apa? Kata kerja untuk menyuruh. Iya, untuk membuat orang lain melakukan satu hal. Menyuruh, membiarkan membuat. Untuk atasan ke bawahan, guru ke murid, orang tua ke anak. Kemudian cara memakai kata kerja kausatif. Silakan dibaca tadi ya, sudah dijelaskan juga sama sensei. Silakan dibaca saja, diperhatian ya oleh hakim. Perhatian biasanya terhadap orang. Silakan dihapus, dulu peji. Biasanya terhadap orang yang tidak memiliki posisi untuk memaksa atau menyetujui, maka tidak memakai cara ungkapan yang menggunakan kata kerja kausatif. Untuk menyatakan sesuatu, Zetsumishimas dari 6 di bawah mewujudkan orang lain. Buco dari nomor 6 menggunakan cara ungkapan kata kerja bentuk T kata Dimas. Kata kerja bentuk T Moremas yang menyatakan kebaikan seperti nomor 7. Ungkapan ini dapat digunakan terhadap orang yang setara atau orang yang berbuat
posisi lebih rendah jika ingin menyatakan bahwa menerima kebaikan. Baik. Jadi untuk penggunaan ini ya, kalimat bumpo yang setara, silakan gunakan pola kalimat ini. Silakan dibaca dulu contohnya oleh Haikal. Kamu Contoh 6. Watashi wa bucho ni setsume shite itadakimashita. Saya meminta kepada kepala bagian untuk menjelaskan. Ayo guys. Kemarin untuk T itadakimashita itu artinya apa? Si Haikal. Fungsinya buat apa? Pola kalimat T itadakimasu. Menerima bantuan dari atasan. Menerima bantuan dari atasan ya. Menerima, meminta bantuan ya. Kemudian Nanaba. Jadi udah ada. Watashi wa tomodachi ni setsume shite moraimashita. Saya meminta kepada teman untuk menjelaskan. Baik. Jadi seperti itu ya. Mari sama ya, untuk atasan gunakan te itadakimasu, untuk teman moraimasu, besokan itadakimasu ya. Baik, itu untuk meminta izin. Kemudian di sini ada kata kerja kausatif bentuk te itadakimasu juga ya, untuk meminta. Silakan dibaca oleh Yuda. Baik. Kata kerja kausatif bentuk T itadakimasu tolong atau minta. Pada pelajaran 26 telah mempelajari kata kerja bentuk T itadakimasu. Ini adalah cara ungkapan meminta suatu perbuatan kepada lawan bicara. Tetapi jika si pembicara meminta persetujuan akan perbuatan sendiri, maka kata kerja kausatif bentuk T itadakimasu. Contoh 8. Senseo sokai shite itadakimasu. Apakah dapat memperkenalkan guru yang baik? Baik, Yodes. Saat ini dari bahasa Indonesia dari Bung Haji Bang, saya artinya Apakah dapat memperkenalkan guru yang baik? Senseo sokai shite itadakimasu. Jadi kita meminta kalau untuk diperkenalkan ya. Jadi yang memperkenalkan siapa? Lawan bicara ya. Jadi di situ sokainya di situ, sokai shite-nya itu orang lawan bicara ya, memperkenalkan ya. Kemudian Yubang dozo isoni yobimasu saya. Tomodachi no kekoshi ga aru node hayaku kaerasete itadakimasen ka? Hai. Silakan Imiwa dozo saya. Mohon izinkan saya ulang coba pada pesta pernikahan teman. Mohon izinkan saya untuk pulang cepat sebab ada pesta pernikahan teman ya. Jadi bentuk T itadakimasu bisa digunakan bentuk kata kerja kausatif. Digunakan untuk membawa apa? Agar diizinkan untuk melakukan sesuatu. Silakan gunakan ini karena kalian sudah belajar tentang ini ya. Ketika mengumpulkan HP, berarti diubahnya ke bentuk kata kerja kausatif. Bagaimana? Misalkan ya, Sensei sumimasen kaitai denwa misalkan kalian manggilnya atsumete mo ii desu ka? Diubah atsumemas, diubah kata kerja bentuk kausatif atsumemas masuk kata kerja beberapa? Dua. Silakan coba diubah bentuk atsumemas kata kerja kausatifnya menjadi atsumemas tadi. Atsume sasemas. Coba diubah ke bentuk bolehkah saya dulu, nanti diubah bentuk T itadakimasu. Bolehkah saya mengumpulkan, minta izin mengumpulkan HP Nihon Buwa Nandeska Excel. So, sudah lagi. Jadi ini paling bagus yang T itadakimasu ya. Jangan kalau
Atsume sa sete. Mau ini kan juga bisa, tapi lebih tepatnya ini. Atsume sa sete itadakimasen. Silakan ya, ketika untuk memohon izin ya, takoiba, benkyochu, jugyochu, nagaga itai. Sensei, nagaga itai desu ga, silakan ya. Sakini kaerimasu. Berarti diubah membentuk kata kerja satu. Sakini kaera. Seperti itu ya perubahannya ya. Jadi bentuk kausatif T itadakimasen ka itu kita, dari kitanya ya pembicara meminta izin ke atasan untuk apa? Untuk memperbolehkan melakukan sesuatu apapun itu. Misalkan pulang, tadi mengumpulkan HP, menghapus papan tulis, koku bango, kesimas. Berarti apa? Koku bango, misalkan mematikan AC, menyalakan lampu. Berarti seperti itu ya. Ini coba dipakai. Tote. Torimas diubah bentuk saseru. Seperti ya, ketika bukunya jatuh silakan gunakan ini. Biasanya kan cuma kontemui deska. Silakan gunakan pada kerja kausatif. Silakan buat contoh satu saja. Kata kerja di jidoshi, kata kerja transitif, kata kerja intransitif satu-satu berpasangan seperti sebelumnya ya, kaiwa apapun itu. Jadi ada kaiwa yoginya ya, misalkan akino etsuga aru desu kedo, misalkan ya, misalkan kayak gitu ya. Saya menyuruh kamu sebagai atasan saja ya, nggak apa-apa ya. Terserah, dibatkan ke atasan. Saya menyuruh Rehan untuk membelikan obat, tapi gunakan kausatif walaupun fungsinya buat atasan ke bawah. Silakan ya, berpasangan dua-dua. Dozo imakara Sokote udah saya silakan. Ditulis dulu nggak apa-apa. Atau deh biar nanti aku tadi jujur. Jadi gitu ya, dozo. Silakan ditulis. Atau sensei ga cekusuru tokoro desu. Silakan ya, silakan. Kutsurio. Soka, udah izin nih. Karena ini tuh nggak apa-apa, tambahin saja. Kayak yoginya. Jadi jangan kaku ya kayak kemarin. Ini dua. Jadi kalian mau buat apa dulu janjian ya kira supaya kayak yoginya pas. Silakan ya berpasangan. Misalkan kalian mau ini bahasa Jepangnya apa ya? Bagaimana silakan berpasangan ngobrol sama temannya. Kalau nggak tahu ini gimana ya bentuknya silakan dibahas bareng. Berarti nanti Enggar sama bilang begitu. Silakan Excel sama Duit tadi ya. Betul. Baik, Sojo. Jadi nanti kita